Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang pada part yang kedua, pada tema ketiga, subtema kedua, kelas 3. Disimak ya. Satuan panjang, kemarin kita sudah belajar ada km, hm, dam, meter, dm, cm, dan mm. Kita bisa menghafalnya dengan cara menggunakan jembatan keledai atau dengan cara singkatan-singkatan pendek. Kucing hitam dalam mobil Desi, centil, mondar, mandir. Nah, selanjutnya, satuan kilogram atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan titik-titik meter. Nah, jadi kita ditugaskan untuk merubah satuan kilometer menjadi meter. Pertama-tama, kalian harus perhatikan tangga satuan panjang yang ada di samping. Kita lihat posisi km ada di mana. Posisi km ada paling atas ya, dan posisi meter ada di bawahnya. Setelah itu, kita tulis dulu angka satunya, karena kita akan merubah 1 km menjadi meter. Selanjutnya kita lihat km ke meter turun berapa tangga. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena dia turun ke bawah sebanyak 3 kali, kira-kira akan kita kalikan atau kita bagi? Ya benar, akan kita kalikan. Setiap turun 1 tangga, maka akan kita kalikan 10. Karena di sini kita turunnya sebanyak 3 kali, maka akan dikalikan dengan angka 1000. 10, 100, 1000. Ibu guru mempunyai tips untuk kalian lebih mudah lagi mengalikan angka 1 dikali 1000 dengan cara kalian tinggal menambahkan angka 0 di belakang angka 1 sebanyak berapa kali turun tangganya. Jadi setiap 1 kali turun tangga akan diberikan 1 angka 0. Karena dia turunnya sebanyak 3 kali, maka kita akan menambahkan angka 0-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jawabannya 1000 meter ya. Selanjutnya, di sini ibu guru mempunyai soal 1000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Pertama, kalian harus memperhatikan tangga satuan panjangnya. Kita cari di mana lokasi meter dan di mana juga lokasi km. Ternyata meter ada di bawah dan km ada di atas. Kira-kira kalau misalkan naik ke atas, kita akan membagi atau mengkalikannya ya? Akan membaginya, pintar sekali. Selanjutnya kita lihat berapa kali dia naik tangga. 1, 2, 3. Nah, karena dia menaiki tangga sebanyak 3 kali, maka kita akan membaginya sebanyak 1000. Kenapa 1000? Karena setiap naik 1 tangga akan dibagikan 10. Karena dia naiknya 3 tangga, maka kita akan membagikannya dengan 1000. 10, 100, 1000. Jadi 1000 dibagi dengan 1000. Agar lebih mempermudah kalian, kita tinggal mengurangkan angka 0 sebanyak berapa kali dia menaiki tangga. Karena dia menaiki tangganya sebanyak 3 kali, maka angka 0-nya akan berkurang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi jawabannya 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan tabel ini. Kita lihat di mana posisi rumah nenek dan di mana posisi rumah Edo. Posisi rumah Edo ada di sini dan posisi rumah nenek ada di sini. Kira-kira dari rumah Edo ke rumah nenek, Edo dan ayahnya harus menempuh jarak sebanyak 5 km 300 meter. Jadi, untuk sampai dia ke rumah nenek, dia harus melewati jalan yang panjangnya 5 km 300 meter. Contoh soal yang pertama.
Jarak rumah Edo ke rumah nenek yang tadi kita sudah lihat yaitu 5 km, 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, jadi tugasnya kita di sini adalah merubah 5 km, 300 meter kita rubah menjadi satuan meter. Caranya bagaimana Bu Guru? Perhatikan ya pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita tulis dulu jarak dari rumah Edo sampai ke rumah nenek yaitu 5 km, 300 meter. Selanjutnya kita membaginya menjadi dua bagian. Ada bagian yang pertama yaitu 5 km dan bagian yang kedua yaitu 300 meter. Di penjelasan Ibu Guru sebelumnya, dari km kita rubah menjadi meter, angka 0 yang kita berikan akan sebanyak 3 buah. Maka jika di sini yang ditanya 5 km, kita tinggal menulis saja angka 5-nya dahulu, lalu kita tinggal tambahkan 0-nya sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, 300 meter kita rubah menjadi meter. Karena satuannya masih sama, maka nilainya tidak berubah, yaitu 300 meter. Selanjutnya kita jumlahkan 5.000 ditambah dengan 300. Hasilnya 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Cukup mudah kan? Soal selanjutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang yaitu 1.523 meter. Jangan lupa ya, diingat jaraknya adalah 1.523 dan satuannya meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, di sini tugas kita adalah merubah yang tadinya satuan meter kita rubah menjadi km dan meter. Di sini adalah posisi rumah Edo dan di sini adalah posisi kebun binatang. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu adalah 1.523 meter. Kalian kita tulis dulu ya, 1.523 meter itu sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Kenapa Bu Guru? Di sini 1.000 dan di sini 523. Agar lebih mudah kalian merubah menjadi kilometer, kalian tinggal lihat saja angka nilai tempat ribuan pada 1.523. Nilai ribuannya angka 1, berarti nilainya yaitu 1.000. Jadi 1.000 meter ditambah 523. Jika di sininya angka 2, berarti nanti 2.000 meter. Kalau di sini angka 3, berarti di sini 3.000 meter dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi paham ya kenapa ada angka 1.000 di sini? Karena nilai tempat ribuannya adalah angka 1. Selanjutnya, karena yang ditanya km dan meter, maka kita lihat. Kita rubah juga 1.000 meter, kita jadikan kilometer. Kita lihat ya di tabel satuan panjang dari meter ke kilometer naik berapa kali? 1, 2, 3. Naik sebanyak 3 kali. Di penjelasan Ibu Guru sebelumnya, jika dia naik ke atas, maka kita akan membagikannya. Membagikannya dengan berapa Bu Guru? Kita hitung, jika 1 kali naik tangga 10, jika 2 100, dan jika 3 1000. Maka kita akan membagikannya dengan 1000. 1000 dibagi dengan 1000 yaitu 1. Jadi jawabannya 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Atau agar lebih mudahnya, karena di sini naik sebanyak 3 kali, maka kita akan mengurangkan. Jika dia naik, kita akan mengurangkan nolnya sebanyak berapa kali dia naik? Ada 3, berarti kita kurangkan 3 kali. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 1 kilometer. Kita tulis di sini. Ditambah, karena dia satuannya tetap, meter juga, jadi kita tinggal turunkan saja. Jadi jawabannya adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Contoh selanjutnya, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah.
Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, perhatikan, jika kita gambarkan, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Berarti dari rumah Dayu ke sekolah, panjangnya itu jaraknya adalah 6 km. Lalu, dari sekolah menuju ke pasar, dia harus menempuh jarak sepanjang 7 km. Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Berarti yang ditanya dari sini sampai dengan ke sini. Caranya gimana, Bu Guru? Caranya dengan menambahkan saja. Pertama, dari rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Lalu, karena dia akan ke pasar, ditambah 7 km lagi. Jadi jawabannya adalah 13 km dari rumah Dayu sampai dengan ke pasar. Selanjutnya, Dayu dan Siti akan berangkat ke sekolah. Jarak yang akan ditempuh 600 meter. Mereka pun segera berangkat. Saat Dayu telah sampai di sekolah, Siti baru menempuh 400 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Siti sampai dengan ke sekolah? Jadi mereka sudah siap-siap akan berangkat dari rumah. Saat perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, Siti lebih lambat daripada Dayu. Saat Dayu sudah sampai di sekolah, ternyata Siti belum sampai di sekolah. Dia baru melewati jarak 400 meter. Kira-kira dia untuk sampai sekolah berapa meter lagi ya? Jarak total dari rumah menuju sekolah yaitu 600 dengan jarak tempuh yang sudah dilalui Siti yaitu sebanyak 400 meter. Jadi 600 dikurang 400 berarti sisa berapa nih jarak tempuhnya? Jarak sisa yang harus ditempuh Siti sampai ke sekolah adalah 600 meter dikurang 400 meter yaitu 200 meter. Jadi jawabannya adalah 200 meter. Perhatikan DNA jarak antar bangunan di bawah ini. Jadi di sini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dari 1 sampai nomor 5, rubahlah dalam bentuk meter. Misalkan rumah Siti ke sekolah. Kita lihat di mana rumah Siti. Nah, di sini rumah Siti. Rumah Siti menuju ke sekolah. Lalu kita cari sekolah ada di mana. Ternyata ada di sini ya. Kita lihat jaraknya berapa? 5 km 100 meter. Jadi nanti kita tulis di sini 5 km 100 meter. Lalu kalian rubah dulu kilometer menjadi meter dan dijumlahkan, hasilnya ditaruh di paling bawah. Mengerti ya? Dan ini juga ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah dari 1 sampai nomor 3. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan kalian juga mengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.